Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi dah La Profile. Dan sebenarnya ini udah gue buat, tapi tiba-tiba hujan kemarin dan gue waktu mau rilis datanya hilang. Waduh, terpaksa gue bikin ulang. Akhir-akhir ini gue sering kacau deh, aneh, tapi ya udahlah. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shaggy dia sedang menghadapi leluhur dari sekte Emo yang luar biasa ketika dia melepaskan teknik Inksword yang sangat luar biasa pula, yang membuat Shaggy dia juga menggunakan teknik yang kurang lebih sama untuk dapat menghentikan orang tua itu, ataupun lebih tepatnya zombinya. Dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Shaggy membuat Shaggy dia beradu kekuatan dengan leluhur dari sekte Emo itu sendiri, leluhur dari dirinya, dan ternyata itu memberikan sebuah dentuman energi yang sangat-sangat kuat ketika serangan yang diberikan oleh Shaggy beradu kekuatan dengan leluhurnya. Dan itu juga membuat mereka, orang-orang yang ada di sekitaran dari tempat ini, mereka pun kagum dengan ini semua, dan mereka juga mulai ada beberapa yang terdorong dengan letupan energi yang diberikan oleh Shaggy, dan mereka merasa kalau ini adalah pertempuran yang berada di next level, ucap dari mereka. Sedangkan untuk Soul Dragon ini, dia pun kagum pula dengan kemampuan yang dimiliki oleh Shaggy yang dapat mengimbangi leluhurnya, tapi dia juga menantikan siapa yang menang di antara mereka berdua, karena pertempuran ini memang sungguh luar biasa edan. Sedangkan untuk Shaggy sendiri, ternyata saat ini dia berhadapan depan-depanan dengan leluhurnya, dan dia sudah berada satu langkah lebih unggul, di mana Shaggy dia juga mengatakan, majulah kau selangkah lagi, maka defense Soulmu benar-benar akan aku hancurkan, dan pemenangnya telah ditentukan, ucap dari dirinya di hadapan dari leluhurnya. Tapi ternyata di sini leluhur ini dia pun mengatakan kalau generasi muda ternyata lebih baik dibandingkan generasi yang sebelumnya. Itu adalah hal yang luar biasa, ucap dari leluhur itu, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi Shaggy. Dia nggak menyangka kalau ternyata orang tua itu masih dapat berbicara. Hei, kau dapat berbicara? Ya, tentu saja, ucap dari leluhur itu, dimana dia mengatakan kalau saat ini defense Soul miliknya belum sepenuhnya hancur, lantas kenapa aku tidak bisa berbicara, ucap dari dirinya. Dan aku juga telah menahan malu dan juga berpura-pura hidup di dalam domain dari orang tua itu selama ribuan tahun hanya untuk dapat menunggu keturunan dari sekte Emo, ucap dari orang tua itu. Dan tiba-tiba aja di sini Shaggy dia masuk ke dalam defense sense yang dimiliki oleh orang tua itu, dimana itu juga membuat Shaggy dia pun tahu kalau ini adalah ilusi yang diberikan oleh orang tua itu, dan itu membuat Shaggy dia pun bertanya apa maksud dari ini semua. Namun untuk leluhur dia pun mengatakan kalau aku sebenarnya adalah leluhur dari sekte Emo, sang pendiri Lu Yuan, ucap dari orang tua ini. Mendengar kalau ternyata yang di depannya memang adalah leluhur, membuat Shaggy dia pun mengucapkan salam, dan dia mengatakan kalau saat ini dia adalah patriark generasi ke-30 sekian. 30 sekian udah lama sekali, ucap dari orang tua ini. Tapi kenapa kau katakan 30 sekian? Apakah kau tidak tahu angka pastinya? Ucap dari orang tua ini. Namun untuk Shaggy dia mengatakan kalau dirinya nggak tahu, karena sebelumnya ayahnya yang merupakan patriark dia tidak memberitahukanku tentang dia ada di generasi berapa, karena sebelumnya, karena ketika dia meninggal usiaku masih terlalu muda, ucap dari Shaggy. Jadi aku nggak tahu dan juga tidak bisa memastikan ini sebenarnya ada di generasi berapa, ucap dari dirinya. Tapi ya aku pikir sekitar 30-an lah. Mendengar hal itu juga membuat leluhur ya sudahlah, nggak usah diambil pusing juga karena nggak penting juga, ucap dari dirinya. Tapi setidaknya kau adalah pewaris dari sektemu dan kau juga udah ada di sini. Dan kalau begitu, aku sebagai leluhurmu, aku meminta satu permintaan kepada dirimu, karena masih ada satu hal yang harus kau lakukan. Tugasku masih belum selesai, ucap dari dirinya, yang membuat Shaggy pun bertanya apa maksud dari ini semua. Leluhur, apa maksudnya? Leluhur, apa maksudnya? Kenapa kau sampai memohon seperti ini? Ucap dari dirinya. Di sini Lu Yuan dia pun mengatakan meminta kepada Shaggy untuk dapat membantu dirinya menyingkirkan orang tua itu. Tolong singkirkan Zheng Yue untuk diriku, ucap dari dirinya. Di sini leluhur ini dia juga mengatakan kalau di dalam domain yang dimiliki oleh Soul Dragon kelima terdapat ataupun tertangkap defense soul dari para kultivator pedang yang jumlahnya tidaklah terhitung. Mereka semua dijadikan alat dan digunakan sesuka hati dari Zheng Yue itu sendiri, yang tentunya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak bermoral. Dan dia juga mengatakan setiap orang yang ditangkap defense soul-nya, maka mereka semua tidak akan dapat bereinkarnasi, dan itu adalah sesuatu yang salah, ucap dari dirinya. Dan hal itu pun juga dipahami oleh Shaggy. Tapi di sini Shaggy dia juga mengatakan kalau Soul Dragon kelima menyingkirkan beberapa orang, bukankah itu adalah sesuatu yang wajar mengingat dia adalah seorang kultivator pedang? Dan di sini Shaggy dia juga bertanya
mustahil jika seorang Sovragen dia menangkap defense soul para kultivator yang jumlahnya sangat banyak di dalam domain yang ia miliki. Karena itu adalah sesuatu yang gak akan mungkin dilakukan oleh seorang Sovragen. Namun, di sini leluhur tua dia pun mengatakan sesuatu yang membuat Liu Xiaoqi agak sedikit terkejut ketika dia mengatakan kalau Zheng Yue itu bukanlah Sovragen biasa. Dia memang adalah seorang Sovragen, tapi tidak ada sebuah jaminan kalau seorang Sovragen itu adalah orang yang baik. Karena sejak dia mendominasi Kingzhou, dia tidak pernah lagi menganggap siapapun sebagai seorang manusia. Setelah perang besar itu terjadi dan dia telah menyingkirkan banyak orang, dia tidak lagi pernah memikirkan tentang apa itu Kingzhou. Dia nggak peduli Kingzhou bisa pulih ataupun tidak, tapi dia justru malah sibuk untuk dapat menindas kultivator yang lemah yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Dia adalah orang yang jahat dan pada akhirnya tanpa ragu dia juga menyingkirkan semua orang-orang dan juga sekte yang ada di sekitaran dari dirinya. Dia menghancurkan siapapun yang dia anggap itu lemah dan itu membuat diriku tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Zheng Yue, dan aku melakukan sebuah protes tentang apa yang telah dia lakukan. Namun Zheng Yue dia nggak peduli dengan itu semua. Dia menganggap siapapun yang lemah di dunia ini tidak pantas untuk ada di dunia ini karena mereka semua bukanlah manusia, ucap dari Zheng Yue. Bahkan Zheng Yue dia menganggap para kultivator itu mereka semua adalah para kayu bakar untuk dapat menempa kultivator lainnya untuk dapat menjadi jauh lebih kuat, dan itu adalah sesuatu yang sangat salah. Dan itu membuat dirinya yang merupakan saudara seperguruan dari Zheng Yue ditunjuk oleh beberapa orang kultivator lainnya untuk dapat menyingkirkan Zheng Yue karena dia adalah orang yang sangat-sangat kejam. Dan itu semua terjadi karena hanya akulah yang sebanding kekuatannya dengan dirinya. Namun sayangnya aku sedikit lengah hingga membuat diriku kalah tipis dari dirinya, dan itu membuat rekan-rekanku dan juga yang lainnya mereka juga harus berakhir karena orang tua itu. Dia sangat-sangat jihad dan juga sangat kuat, dan warisan dari pihak yang kalah pun akhirnya juga dihancurkan, ucap dari leluhur sekte Mo, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi Liu Xiaoqi. Dia nggak menyangka kalau ternyata ada Sovragen yang sangat-sangat kejam. Namun di sini Liu Xiaoqi dia juga mengatakan jika cerita itu benar, lantas kenapa kultivator pedang saat ini masih ada di Kingzhou ini? Kalau Sovragen itu jahat, dan itu membuat leluhur Yu dia pun mengatakan itu semua terjadi karena adik perguruannya bekerja sama dengan kultivator iblis untuk dapat menyingkirkan Zheng Yue. Dia bekerja sama dengan kultivator iblis agung yang bernama Yuan Xiong, dan itu membuat mereka pada akhirnya dapat menghancurkan jiwa yang dimiliki oleh Zheng Yue. Dan berkat kerjasama itulah Kingzhou pada akhirnya dapat diselamatkan, ucap dari leluhur itu, yang tentunya hal itu juga membuat Liu Xiaoqi agak sedikit gimana gitu. Bagaimana mungkin seorang kultivator pedang bekerja sama dengan kultivator iblis, dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat aib bagi seorang kultivator pedang. Dan hal itu pun memang dipahami juga oleh leluhur ini, tapi dia mengatakan kalau saat ini defense soul-nya sudah semakin lemah dan dia akan segera menghilang, dan dia meminta kepada Liu Xiaoqi untuk memastikan menyelesaikan dendam yang ia miliki dengan cara menyingkirkan orang jahat itu. Bebaskanlah para kultivator yang telah tertahan oleh orang tua itu, ucap dari leluhur ini, yang meminta pertolongan kepada Liu Xiaoqi untuk dapat membebaskan orang-orang yang terperangkap di dalam domain yang dimiliki oleh Sovragen kelima. Dan hal itu pun dipahami juga oleh Liu Xiaoqi. Dan untuk Liu Xiaoqi sendiri tentunya dia harus menyingkirkan Zheng Yue karena dia juga akan mendapatkan hadiah dari sistem ketika dia berhasil mengalahkan salah satu bos Tian Xuan ini, pikir dari dirinya, yang membuat leluhur ini dia pun cukup senang dengan apa yang diucapkan oleh Liu Xiaoqi. Baiklah kalau begitu. Di sini orang tua ini dia juga mengatakan cara untuk dapat mengalahkan Zheng Yue adalah memaksa dirinya menggunakan skill Sword Spirit yang ia miliki, yang berasal dari pedang utamanya yang disebut sebagai Yellow Thunder Tiger, ucap dari dirinya sebelum pada akhirnya dia menghilang. Namun ternyata di sudut lainnya di luar sana Sovragen kelima dia pun menyadari kalau pasti defense soul dari rekan lamanya berbicara dengan Liu Xiaoqi, yang membuatnya pun mengatakan sepertinya reuni di antara orang tua itu dan juga bocah ingusan ini udah selesai, ya kan, ucap dari dirinya, dan saatnya sudah waktunya bagi kau untuk dapat disingkirkan dengan pedangku, ucap dari orang tua ini yang akan menyingkirkan Liu Xiaoqi. Dan benar saja, tak lama setelah dia berkata seperti itu, di sini orang tua ini langsung melepaskan bilahnya ke arah Liu Xiaoqi, dan saat ini sudah waktunya bagi kau untuk dapat berakhir, ucap dari dirinya sembari melepaskan bilah miliknya, yang membuat Liu Xiaoqi dia pun menyadari kalau sepertinya ini ada yang tidak beres karena ternyata orang tua itu melepaskan bilahnya bukan ke arah Liu Xiaoqi namun ke arah kota yang ada di belakangnya, yang membuat Liu Xiaoqi tahu kalau orang tua ini memang sangat-sangat jahat, dan itu membuat Liu Xiaoqi dia menggunakan bilahnya pula untuk dapat menghentikan serangan dari orang tua itu. Namun melihat serangannya pun dipatahkan, membuat orang tua ini dia pun senang dengan ini semua. Dasar bocah, kau harusnya bisa menghindarinya, tapi kenapa kau malah tidak menghindarinya? Kau mencoba untuk dapat menahan seranganku, ucap dari orang tua ini. Tapi untuk Liu Xiaoqi dia pun mengatakan kalau dia nggak bisa membiarkan orang jahat ini
ingin menghancurkan orang-orang yang tidak bersalah, yang membuat Sovereign kelima justru malah dia tertawa karena dibagi dirinya di matanya mereka semua hanyalah sekumpulan binatang ternak yang tidak berguna. Ucap dari dirinya yang kini kembali melepaskan bilah miliknya yang jauh-jauh lebih kuat, dan karena kau ingin menyelamatkan mereka, baiklah lakukanlah jika kau bisa melakukannya. Ucap dari Sovereign kelima yang kini dia kembali melepaskan bilahnya dua ke arah Lu Xiaogi, lebih tepatnya ke arah belakang dari Lu Xiaogi, yang membuat Lu Xiaogi dia pun harus menghentikan salah satu dari mereka. Dan benar saja, kini Lu Xiaogi dia menghancurkan salah satu bilah itu dengan kemampuan yang ia miliki, tapi hal itu juga memaksa satu bilah lainnya pun dapat lolos langsung menerjang ke arah kota, yang membuat Lu Xiaogi dia pun tahu jika itu terjadi tentunya ini akan sangat berbahaya. Namun ketika Lu Xiaogi mencoba untuk dapat mengejar di sini, dia melihat cahaya yang muncul dari arah kota, dan itu membuat Lu Xiaogi dia menyadari kalau itu semua pasti berasal dari para kultivator yang ada di Beizhou. Mereka itu para kultivator Beizhou, ucap dari Lu Xiaogi, dan ternyata itu benar kan. Ternyata di kota kini para kultivator Beizhou mereka semua menyatukan kekuatan untuk dapat menghentikan bilah yang dilepaskan oleh Sovereign kelima, dan ketika mereka semua menahan serangan yang diberikan oleh Sovereign kelima, memberikan sebuah serangan balik yang sangat-sangat kuat kepada mereka semua, hingga membuat beberapa dari mereka juga ada yang tumbang dan juga terhempas. Tapi itu juga dapat sedikit mengulur waktu hingga membuat Lu Xiaogi dapat mematahkan bilah dari orang tua itu dan juga menyelamatkan yang lainnya. Dan melihat Lu Xiaogi yang berhasil melakukannya, membuat Sovereign kelima dia berujar, bagus sekali, masih ada semut-semut yang tidak tahu diri, dan mereka semua ingin membantumu, sungguh menyenangkan. Dan jika saja tidak ada mereka, harusnya ini semua jauh lebih menegangkan, ucap dari Sovereign kelima, yang membuat Lu Xiaogi dapat kesal dengan ini semua. Dan itu juga membuat Lu Xiaogi dapat bertanya, ada berapa banyak orang jiwa yang telah diserap dan juga ditahan di dalam domain yang dimiliki oleh orang tua itu. Tapi itu Sovereign dia mengatakan kalau jumlahnya sangat-sangat banyak. Siapapun yang berani melawanku, mereka semua akan aku tahan di dalam sana. Bukankah kau juga telah bertemu dengan leluhurmu, dan dia salah satu dari mereka, orang yang telah aku tahan, ucap dari orang tua itu, yang membuat Lu Xiaogi pun benar-benar muak dengan ini semua karena dia adalah orang yang sangat-sangat jahat. Kau adalah sampah yang sangat jahat, ucap dari Lu Xiaogi, yang kini dia melepaskan energi yang jauh lebih kuat yang justru malah membuat Sovereign dia semakin senang. Auramu berubah, luar biasa, bagus sekali. Apakah kau benar-benar membenciku? Ya, lakukanlah. Jika kau ingin melakukannya, lakukanlah. Dengan begitu ini semua jadi lebih menarik, ucap dari Sovereign, yang membuat Lu Xiaogi dia pun benar-benar muak dengan ini semua, dan itu memaksa Lu Xiaogi harus menggunakan semua kemampuan yang ia miliki yang disebut sebagai teknik God Heart Ascension, sebuah teknik yang akan memaksa Lu Xiaogi menembus kekuatan dewa. Tapi ini juga memberikan sebuah efek balik yang sangat kuat kepada Lu Xiaogi itu sendiri, dan itu membuat Lu Xiaogi dia mengatakan kalau dia hanya bisa menahan selama 3 detik melepaskan tekanan ini. Dan benar, ketika Lu Xiaogi dia melepaskan bilahnya, membuat Sovereign kelima dia pun benar-benar terlahap dengan serangan yang diberikan oleh Lu Xiaogi. Dan ini adalah tekanan yang sangat mengerikan hingga memaksa orang-orang pun menyadari ini apa ini sebenarnya, ucap dari mereka yang menyadari kekuatan yang mengerikan yang dilepaskan oleh Lu Xiaogi. Dan ini adalah kekuatan yang jauh lebih kuat dibandingkan apa yang pernah mereka lihat. Ini aura iblis, ucap dari mereka semua, karena saat ini mereka melihat kalau ternyata Sovereign kelima dilahap dengan kekuatan yang dilepaskan oleh Lu Xiaogi. Dan untuk Lu Xiaogi sendiri, ketika dia telah melepaskan itu semua, dia langsung ngos-ngosan, dan itu membuatnya berujar, hanya dengan mengaktifkan ini selama 3 detik saja, seluruh energi spiritualku juga udah habis. Bahkan dengan menggunakan spirit stealing saja ini untuk dapat dipulihkan. Dan inilah sebabnya kenapa aku tidak pernah mau menggunakan teknik ini. Apalagi jika aku melepaskannya lebih dari 10 detik, mungkin aku tidak bisa mengendalikan apa yang ada di sekitaranku, ucap dari Lu Xiaogi. Tapi di sini Lu Xiaogi dia juga tahu harusnya dengan serangan yang sekuat ini tidak ada lawan yang dapat mengalahkan dirinya, ucap dari Lu Xiaogi. Karena sejatinya pengorbanan yang besar akan mendatangkan hasil yang besar, ucap dari Lu Xiaogi. Namun di sini Lu Xiaogi dia cukup terkejut ketika ternyata dari dalam serangan itu pun muncul sosok yang dapat bangkit kembali, di mana Sovereign kelima ternyata dia belum lenyap ketika dia terkena serangan yang diberikan oleh Lu Xiaogi, di mana dia juga mengatakan, lumayan, kau bisa membuatku jadi seperti ini, sungguh luar biasa, ucap dari Sovereign kelima, yang tentunya mengejutkan bagi Lu Xiaogi. Apa? Dia masih ada setelah dia terkena God Ascensionku, ucap dari Lu Xiaogi, yang cukup terkejut karena ternyata Sovereign kelima dia masih utuh, di mana dia mengatakan,
Jika saja aku masih memiliki tubuh seorang manusia, tentunya aku tidak akan mungkin dapat menahan serangan yang kau berikan. Tapi sayangnya, semua berkat bantuan dari Demon Soul yang telah diberikan kepada diriku hingga dapat membantuku dapat memulihkan tubuh baruku ini. Dan kelihatannya energi spiritualmu juga sudah habis, dan sayang sekali kau tidak bisa lagi menggunakan teknik yang serupa. Dan kalau begitu, aku akan menunjukkan divine ability-ku kepada dirimu. Dan sudah saatnya bagiku untuk dapat menyelesaikan ini semua. Infinite Divine Agility aktifkan, ucap dari staff rekan yang kelima. Dan seperti yang kau lihat, satu serangan pedangmu hampir saja menghancurkan semua Divine Soul yang dimiliki oleh diriku. Dan sekarang aku harus mengembalikannya, yang membuat kini staff rekan dia pun melepaskan skill miliknya yang disebut sebagai Tyrannical Plunder. Dan itu adalah yang dapat menyerap jiwa yang dimiliki orang-orang yang ada di sekitaran dari dirinya. Dan benar, kini staff rekan dia pun melepaskan serangannya ke arah kota, yang membuat dirinya akan menyerap semua energi spiritual yang berasal dari orang-orang dan juga jiwanya dari penduduk kota. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat kuat, dan itu juga membuat dirinya berujar, inilah kenapa aku disebut sebagai tiran yang menguasai segalanya, ucap dari dirinya. Dan bagaimana Liu Xiaoge akan menghadapinya ketika Liu Xiaoge energinya sudah habis, sedangkan orang tua ini justru malah dapat mengembalikan energinya, akan dibahas di part lanjutannya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan ini adalah pertama kalinya Liu Xiaoge dia dipaksa untuk dapat kehabisan energinya. Apakah dia akan melakukan sebuah penerobosan lagi dengan 100 juta poin XP? Waduh, akan dibahas di part lanjutannya aja, karena memang udah mentak sama Raw-nya. Udah itu aja, bye, thank you. Semoga aja masih bisa dinikmatin ya, thank you.